Oke, kembali lagi bersama saya Abdul di Tani PSP. Hari ini saya ingin menunjukkan cara memindahkan cabai ke media polybag, yang dimana benih cabai yang ini benih cabai lokal, usianya sudah 20 hari, yang saya semai dalam tray dan polybag kecil. Nanti akan saya tunjukkan cara memindahkan cabai yang tepat dan benar di media polybag. Nanti jika teman-teman memiliki beberapa pertanyaan yang ingin di-sharingkan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab seperti itu. Oke, simak terus video ini sampai selesai. Nah, ini bibit cabai yang mau saya pindahkan. Satu di media tray dan satu lagi di polybag kecil seperti ini. Usianya 20 hari. Nah, pertama-tama langkah yang harus kita lakukan, kita buat lubang. Ini kan kalau kita perhatikan tuh ada 2 baris polybag. Ada 2 baris. Saya bawa sini ya, biar lebih jelas. Ada 2 baris tuh. Nah, yang sebelah sini bibit yang saya gunakan itu dalam media polybag kecil, sementara yang sebelah satunya lagi itu pakai media tray. Nah, yang pertama kita mulai dari pemindahan bibit di media tray ini ya. Itu kita buat lubang pakai kayu kayak gini nih. Kayu apa aja lah yang penting. Pas di tengah-tengah polybag ini. Itu dalamnya nggak usah dalam, cuma sekitar 5 sentian lah sampai 7 sentian gitu. Nggak usah dalam, cuma sekitar segitu. Soalnya ini media tray. Kita buat seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Dan seterusnya. Nah, ini untuk di media tray. Kalau untuk benih yang dari media polybag kecil kayak gini, itu dia harus sedikit agak dalam. Juga posisinya pas di tengah-tengah kayak gini, cuman agak dalam sedikit, kisaran 10 cm. Kisaran 10 cm. Tekan agak dalam sedikit. Ya, ukuran setinggi polybag itulah. Memang polybag itu tingginya paling cuma 5 cm. Oke, jadi kalau kita perhatikan, kenapa lubang ini harus 10 cm dalamnya. Jadi tray ini kalau kita buatnya sekitar 5 cm dan kita tanami, katakanlah kita tanami seperti ini, itu akar cabainya cuma di sini. Akar benihnya itu cuma di sini. Yang di bawah itu nggak banyak akarnya. Makanya harus dibuat dalam. Jadi sudah cukup jelas ya, kalau yang di tray sebelah sini media semainya pakai bag kecil itu dalam lubangnya kisaran 10 cm. Kalau kita nyemainya pakai tray, dalam lubang pindahnya itu kisaran 5 cm sampai dengan 6 cm. Nah, ini saya ingin menunjukkan cara pemindahan cabai dari media tray, benih yang disemai media tray ke dalam polybag ukuran 35x40. Nah, yang pertama itu kita siapkan sendok nih, pakai belakangnya sendok. Ini harus lembab, posisi benihnya harus lembab. Terus diambil pakai pangkal sendok seperti ini. Saya contohkan, saya ambil satu. Kita pilih bibit yang paling bagus menurut kita. Tinggal ditusukin kayak gini aja nih. Ditusukin kayak gini, di sebelahnya, jangan di tengah-tengah sini, di sebelah sini. Terus sampai ke bawah, terus ditongkel. Nah, dia akan lengket kayak gini. Kelihatan kan? Nah, kenapa tadi saya bilang lubangnya ini cuma sekitar 5 cm dalamnya? Itu karena di dalam tray ini akarnya nggak bisa berkembang banyak. Jadi kalau kita terlalu dalam sampai 10 cm, bisa-bisa nanamnya sampai segini. Nah, ditimbun seadanya saja, terus ditekan sedikit di sininya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan tuh, menanam cabai yang bagus itu supaya pada saat kita nyiram itu nggak tumbang pohonnya, itu tanahnya itu minimal di bawah daun yang 2 ini. Karena 2 daun ini. Nah, tanahnya itu di bawah daun ini. Jadi pas saat kita nyiram tuh nggak tumbang, walaupun kita nyemainya pakai media tray, soalnya akarnya nggak dalam.
dipilih aja benih yang menurut kita bagus. Mudah kalau pakai sendok nih, tinggal ambil kayak gini. Nah ini kalau diperhatikan kan akarnya nggak banyak tuh, jadi kita nggak mungkin nanamnya sampai segini, karena kalau kita nanamnya sampai sedalam ini nanti yang di atas ini pasti akan mati karena dicekam sama panas di atas permukaan ini. Nah, seperti itu. Nah kalau ini benih pakai polybag kecil kayak gini. Ini usia yang sama 20 hari juga, cuman saya semua yang menggunakan polybag kecil. Dalamnya itu tadi yang seperti saya bilang 10 cm kedalamannya. Kenapa harus 10 cm? Tuh, ininya aja sudah 5 cm. Jadi kalau kita nanamnya cuma 5 cm, jadi nanamnya cuma segini. Kalau cuma segini disiram dia akan tumbang. Nah, cara memindahkannya itu nggak sulit. Kalau tadi di sana pakai sendok, kalau di sini yang penting ini disirami basah ya. Ini harus basah, harus jenuh air. Nah itu tinggal diremas kayak gini, ditekan kayak gini. Itu kan kelihatan airnya netes kan. Tinggal diremas kayak gini, terus diginiin, ditarik plastiknya, enteng. Jadi dia nggak jatuh. Jadi akarnya nggak ada yang rusak. Nah setelah seperti ini baru kita masukin. Nah udah kita masukin. Pada saat kita masukkan itu, ini agak nekan sedikit tangan kita nih, agak nekan sedikit di sini, terus ditimbun. Jadi pas sama kan kalau kita perhatikan tanahnya itu, level tanahnya itu pas di bawah daun ini, seperti itu. Dipilihlah bibit yang menurut kita bagus, yang pucuknya itu nggak keriting. Oke, simple. Nah, jadi nyiram cabai itu kalau masih usia kecil tuh kayak gini. Jadi cabainya nggak tumbang. Tuh. Nah ini sudah selesai saya pindahkan benihnya. Kalau kita lihat kan ini masih terlalu kecil nih, bibit cabainya masih terlalu kecil. Karena usia pindahnya itu saya pindahkan pada usia 20 hari. Nah normalnya, idealnya bibit cabai itu dipindahkan pada usia 25 hari, 28 hari ataupun 30 hari. Saya sengaja pindahkannya di usia agak muda, 20 hari. Karena di sini cuacanya nggak panas, lagi musim penghujan bukan musim kemarau. Nah, jadi seandainya teman-teman itu menanam cabai di media polybag atau di bedengan, seandainya terkena panas yang berlebihan dan benihnya itu masih kecil, itu digunakan pipa kayak gini. Jadi pipa ini ukurannya 1,5 inci, 2 inci pun bisa. Ini pipa paralon bekas saja, nanti dimasukin kayak gini. Jadi batang cabai ini bisa terlindung dari paparan langsung sinar matahari. Biasanya kan cabai ini kalau baru dipindahkan bibitnya itu, dia di bagian sini ini biasanya selalu gosong, kebakar. Di bagian bawah ini. Karena apa? Karena uap panas ini tadi, ini tanah ini ngejepit panas. Jadi ini bisa gosong, layu dan terbakar. Jadi solusinya itu pakai pipa bekas. Ada juga yang pakai bambu dan ada juga yang pakai sedotan minuman atau pipet. Itu bisa-bisa aja sih dipakai. Kalau seandainya ada paralon bekas yang nggak kepake ya pakai paralon. Kalau di tempat teman-teman banyak bambu ya pakai bambu. Kalau nggak pun pakai sedotan bisa juga. Tapi sedotan minuman yang warnanya gelap, kalau bisa yang warna hitam. Nanti kalau sedotan minuman itu cara makainya kayak gini. Dibelah, sedotan itu dibelah, dimasukin di batang cabai ini. Tapi biasanya penggunaannya itu untuk bibit cabai atau benih cabai yang agak tinggi, minimal kayak segini tingginya, baru bisa digunakan sedotan. Kalau teman-teman itu bertanamnya tuh memang lama, dalam jangka waktu yang lama, memang profesinya sebagai petani,
saya sarankan pakai yang lebih awet, pakai pipa ataupun bambu. Jadi kalau kita nanam sekarang ini masih bisa dipakai untuk penanaman berikutnya. Memang kalau lebih irit sih pakai daun aja, cuman ya agak capek kita gitu, harus menyematkan daunnya di sini. Kalau pakai pipa ini kan pas saat pemindahan langsung masukin, jadi kita nggak khawatir bibitnya mati. Lagipun kalau seandainya kita menyemai benih itu sedikit, contohnya kita nyemai benih itu 1000 batang, otomatis kan kita lebihkan itu 1200. Nyatanya pada saat penyemaian itu banyak yang gagal, jadi kita kekurangan benih. Untuk nyulam itu nggak bisa banyak, jadi solusinya kayak gini, pakai kayak gini, jadi nggak mati kena panas. Oke, jadi kalau sudah kondisinya kayak gini, ini tinggal dirawat, disiramlah pagi hari dan sore hari. Lihat kondisi tanahnya, kalau tanahnya kering ya 2 kali, pagi sekali, sore sekali. Kalau cuacanya ekstrim panasnya gitu, tapi kalau cuacanya mendukung, suhunya normal aja ya 1 hari sekali aja, sore hari. Kalau pagi hari itu dari jam 6 pagi sampai 9 pagi, kalau sore hari dari jam 3 sore sampai ke jam 5 sore atau jam 6 sore, pada saat stomata daun tuh lagi buka. Itu bagus waktu kita penyiraman cabainya. Hindarkan menyiram cabai pada saat siang hari, walaupun boleh-boleh aja kalau cuacanya itu nggak panas atau cuacanya mendung, boleh-boleh aja kita nanam cabai, kita nyiram cabai itu siang hari. Tapi lebih efisiennya itu pagi ataupun sore hari, disirami rutin. Nah nanti kayak ini kan dari hari pertama, nanti pemupukan susulannya akan saya buatkan juga videonya. Terus penanggulangan hama penyakitnya juga, pencegahannya akan saya buat juga. Terus sampai dia berbunga, bagaimana pruning, bagaimana biar bunganya lebat, bagaimana biar buahnya lengket, yaitu sampai berbuah, sampai panen lah akan saya buatkan videonya nanti secara lengkap, mudah-mudahan seperti itu. Jadi jika teman-teman memiliki beberapa pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita bisa sharing di sana. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan dalam video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses bagi seluruh petani muda dan seluruh petani di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.